Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Sidang lanjutan kasus penganiayaan dengan terdakwa guru honorer bernama Supriyani kembali dilanjutkan pada Senin 28 Oktober hari ini di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sejumlah anggota kepolisian terpantau melakukan penjagaan ketat baik di dalam ataupun di luar gedung pengadilan. Tidak hanya itu, polisi juga turut menyiagakan satu unit water cannon di halaman pengadilan. Dalam sidang kali ini, sejumlah guru berpakaian PGRI kembali mengawal persidangan. Mereka berkumpul di depan gedung Islamic Center Konawe Selatan yang berjarak tidak jauh dari PN Andolo. Adapun dalam sidang kali ini beragendakan pembacaan eksepsi atau pembelaan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sebelumnya, dalam sidang perdana yang digelar pada Kamis pekan lalu, Jaksa telah membacakan dakwaan untuk Supriyani. Sebagai informasi, kasus yang membelit Supriyani ini bermula ketika dirinya dituduh memukul siswa kelas 1 di bagian paha pada April lalu. Belakangan diketahui siswa tersebut merupakan anak polisi setempat, yakni Aibda WH. Kasus kemudian menjadi viral karena berujung pada penahanan Supriyani setelah proses mediasi yang alot. Hanya itu muncul isu adanya permintaan uang damai sebesar 50 juta rupiah. Pihak kepolisian dan orang tua siswa sudah memberikan bantahannya terkait uang damai tersebut. Sementara itu, Supriyani sendiri berulang kali menegaskan dirinya sama sekali tidak melakukan pemukulan pada bocah tersebut. Terlebih, ia mengajar pada kelas yang berbeda. Selamat pagi. Biasa. Guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Supriyani tampak mengenakan seragam PGRI dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan pada siswa Senin 28 Oktober siang. Selain itu, Supriyani kembali ditemani oleh rekannya sesama guru yang bersimpati dengan kasus yang menimpanya. Selain para guru, Supriyani juga didampingi oleh 13 dari 21 pengacaranya. Adapun agenda sidang yang dijalani oleh Supriyani kali ini adalah pembacaan eksepsi atau nota pembelaan. Sebelumnya, jaksa mendakwa melakukan penganiayaan pada murid kelas 1 SD di tempatnya mengajar. Diketahui kasus ini dilaporkan oleh orang tua murid tersebut yang ternyata anggota polisi setempat, yakni Aibda WH. Proses hukum terhadap Supriyani dilakukan setelah proses mediasi sebanyak 4 kali yang selalu menemui jalan buntu. Sebenarnya sempat muncul opsi restoratif justice. Namun restoratif justice ini harus memenuhi persyaratan, satu diantaranya adalah Supriyani harus mengakui perbuatannya. Adapun selama ini Supriyani bersikukuh tak pernah melakukan pemukulan pada siswa tersebut. Alhasil pihak kuasa hukum Supriyani memilih tetap menempuh proses pengadilan agar kasus dibuka seterang-terangnya. Kasus ini juga telah menarik perhatian dari publik, utamanya masyarakat di Konawe Selatan. Nomor 1565 K garing Pit garing 1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama pemeriksaan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum, sedangkan berita acara penggeledahan dan penyitaan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut, namun oleh
oleh petugas lain. Dengan demikian berita acara pemeriksaan terdakwa, berita acara penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat dakwaan yang dibuat atas dasar berita acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula. Selanjutnya kami akan menyampaikan alasan-alasan keberatan sebagai berikut. 1. Dakwaan tidak dapat diterima karena berdasarkan hasil penyidikan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dan melanggar kode etik. A. Penyidikan tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. 1. Bahwa perkara anak merupakan perkara yang sifatnya khusus, sehingga dalam penanganan perkara yang melibatkan anak telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. 2. Bahwa dalam Undang-Undang 11 2012 pada pasal 1 ayat 2 telah memberikan penjelasan bahwa perkara anak atau anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. 3. Bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 11 2012 yang mengatur prosedur penyelesaian perkara anak yang bersifat wajib atau harus dilaksanakan adalah sebagai berikut. Pasal 23 ayat 2. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak korban dan atau anak saksi atau pekerja sosial. Pasal 27 ayat 1. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pasal 27 ayat 3. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pasal 28. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 kali 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. 4. Bahwa setelah membaca berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dakwaan JPU, maka ditemukan beberapa fakta mengenai pelanggaran prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 sebagai berikut. A. Dalam pemeriksaan anak korban dan anak saksi pada tanggal 5 Juni 2024 tidak didampingi oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dapat dilihat dalam BAP anak korban Muhammad Cesar Alpa Wibowo dan anak saksi Isatun Nafsia dan Afisa Safira tertanggal 5 Juni 2024. B. Penyidik baru meminta pendampingan anak sebagai saksi garis miring pada tanggal 26 April 2024 dan penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban Muhammad Cesar Alpa Wibowo dan anak saksi Isatun Nafsia dan Afisa Safira tanggal 5 Juni 2024. C. Penyidik tidak pernah meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 11 2012. D. Laporan sosial pendampingan anak yang Semenjak tersandung kasus hukum, Guru Supriyani kini jarang pulang ke rumahnya di Desa Wonuwaraya, Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Rumah semi permanen dengan lantai semen itu juga sering terlihat sepi. Tetangga Supriyani, Suyati, mengungkapkan guru honorer tersebut jarang berbaur dengan masyarakat. Pasalnya, Supriyani menghabiskan waktunya untuk mengajar dan bekerja di kebun. Supriyani giat bekerja karena dirinya hanya mendapatkan honor mengajar sebesar Rp300.000. Selama mengenal Supriyani, Suyati mengaku tak pernah melihat wanita berusia 36 tahun itu memukul anaknya. Sementara itu, suami Supriyani bekerja serabutan. Terkadang berada di kebun, lalu bekerja di bengkel, kadang juga menjadi kuli bangunan. Semenjak kasus ini viral, Supriyani dievakuasi pihak kecamatan untuk diberikan perlindungan. Menyaksikan kondisi rumah ini semi permanen. Ini rumah ini sudah kosong karena semenjak dituduh menjadi ini viral. Rumah ini sudah kosong. Mereka sekarang diinapkan di salah satu rumah camat. Begini kondisinya rumah Supriyani. Baik, Tribuners, berdasarkan informasi warga sekitar,
keluarga di sini, Supriyani, setelah habis mengajar itu aktivitasnya langsung berkebun atau bersawah, karena dengan kesehariannya mengajar dengan kebutuhan yang tidak menentu juga, jadi Supriyani harus menghabiskan waktunya mengajar dengan berkebun. Itu berdasarkan informasi dari warga sekitar. Dengan Kasus penganiayaan siswa yang dituduhkan pada guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kini memasuki persidangan kedua yang digelar pada Senin hari ini. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Andolo ini, para guru kembali mengawal dan melakukan aksi teatrikal. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan pembelaan oleh terdakwa Supriyani. Lalu bagaimana dengan jalannya persidangan? Rekan kami, jurnalis Tribun News Sultra, Sri Rahayu akan melaporkannya untuk Anda. Selamat siang, Sri. Sri Rahayu, bisa dijelaskan bagaimana kondisi sidang lanjutan Guru Supriyani? Apakah berjalan kondusif di sana? Ya, maksud kami Sri Rahayu, kami belum dengar suara Anda. Apakah sudah didengar? Ya, oke, baik. Silakan Sri Rahayu dengan laporannya. Bagaimana dengan kondisi sidang lanjutan Guru Supriyani? Apakah berjalan kondusif? Ya, baik Siska, untuk sidang yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2024 di PN Andolo, Konawe Selatan ini berlangsung dengan kondusif, di mana sidang dimulai tadi pukul 10.15 hingga pukul 11.15 siang, dan sempat ada skorsing selama 1 jam, dan kemudian berlanjut kembali pukul 12.00 hingga 12.30 WITA, Siska. Baik, Sri Rahayu, lalu bagaimana dengan pengamanan dari pihak kepolisian dalam persidangan kali ini? Apakah ada perbedaan dari sidang pertama pada pekan lalu? Ya, untuk pengamanan sendiri tadi sempat kami wawancarai juga dari pihak kepolisian bahwa jumlah personil yang diturunkan masih sama dengan persidangan pertama pekan lalu, yaitu sebanyak 550 personel, merupakan gabungan dari Polda Sultra, Brimob, dan juga Polres Konawe Selatan. Oke, Sri Rahayu, bisa dijelaskan bagaimana dengan persiapan dari guru honorer Supriyani dalam menjalani sidang yang kali ini adalah beragendakan pembacaan pembelaan dari dirinya? Ya, terkait persiapan dari Ibu Supriyani sendiri, tadi juga sempat kami wawancarai bahwa tidak ada persiapan khusus dari Ibu Supriyani, namun beliau lebih kepada menenangkan dirinya menghadapi persidangan pembacaan pembelaan kali ini dengan lebih tenang dan menyerahkan semuanya kepada tim kuasa hukum. Oke. Lalu tadi terlihat banyak sekali ada guru-guru dari PGRI yang juga kembali mengawal persidangan dari Guru Supriyani ini. Apa saja yang mereka lakukan selama sidang berlangsung, dan apakah mereka juga menyampaikan tuntutan? Ya, jadi pada sidang hari ini juga teman-teman dari PGRI kembali mengawal berjalannya persidangan, di mana bisa kita saksikan juga pada bagian depan Pengadilan Negeri Andolo, itu para guru melakukan aksi pembacaan puisi, menyanyikan lagu himne guru, dan juga membacakan Yasin dalam upaya melakukan aksi bela terhadap Ibu Supriyani. Kemudian juga ada beberapa yang berada di ruang sidang menyaksikan langsung proses persidangan pembacaan pembelaan Ibu Supriyani. Baik, Sri Rahayu, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan terkait dengan sidang lanjutan dari Guru Supriyani ini? Ya, untuk sidang lanjutannya sendiri akan berlangsung besok di hari Selasa pada tanggal 29 Oktober. Baik, terima kasih Sri Rahayu atas informasinya. Kami menunggu laporan selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.